Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu konsep yang sangat penting dalam manajemen keuangan, yaitu biaya modal atau cost of capital. Materi ini sangat krusial karena hampir semua keputusan keuangan perusahaan, terutama keputusan investasi, sangat bergantung pada konsep ini. Pada dua bab terakhir, kita telah membahas mengenai nilai dan tingkat pengembalian yang dibutuhkan pada saham dan obligasi. Ketika perusahaan menerbitkan saham atau obligasi, mereka mengumpulkan dana terlebih dahulu, modal untuk investasi dalam berbagai proyek. Modal merupakan faktor penting dalam produksi, dan seperti faktor lainnya, ia memiliki biaya. Biaya ini sama dengan margin keuntungan, tingkat pengembalian yang dibutuhkan investor awal atas sekuritas yang bersangkutan. Dengan mempertimbangkan hal ini, sekarang kita akan membahas mengenai proses estimasi biaya modal. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, dan perusahaan dapat meningkatkan nilai pemegang saham dengan berinvestasi pada proyek-proyek yang menghasilkan lebih dari yang diharapkan. Biaya modal, karena alasan ini, biaya modal kadang-kadang disebut sebagai tingkat ambang batas karena suatu proyek diterima. Proyek tersebut harus memperoleh pendapatan lebih dari tingkat ambang dari batasnya. Meskipun penggunaan terpentingnya adalah dalam penganggaran modal, biaya modal adalah digunakan untuk setidaknya 3 tujuan lain. Yang pertama adalah masukkan kunci yang digunakan untuk menghitung nilai tambah ekonomi atau EVA suatu perusahaan atau divisi. Yang kedua adalah manajer memperkirakan dan menggunakan biaya modal ketika memutuskan apakah mereka harus menyewa dan membeli aset. Yang ketiga, biaya modal terpenting dalam pengaturan layanan monopoli yang disediakan oleh perusahaan listrik, gas, dan telepon. Perusahaan-perusahaan ini merupakan monopoli alamiah di bidang tersebut. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai biaya modal atau the cost of capital, kalau kamu punya usaha, lalu kamu butuh modal, kamu pinjam uang dengan bunga 10%. Nah, kalau usaha kamu hanya menghasilkan 8%, apakah kamu untung? Tentu tidak, secara ekonomi kamu rugi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya modal. Biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh oleh perusahaan. Artinya, return kurang dari biaya modal yaitu rugi, return lebih dari biaya modal yaitu artinya untung. Kenapa sih biaya modal itu penting? Karena biaya modal memiliki beberapa fungsi yang utama sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Proyek hanya diterima jika returnnya lebih tinggi daripada biaya modal. Sebagai ukuran kinerja perusahaan atau EVA, apakah perusahaan benar-benar menciptakan nilai sebagai tingkat minimum atau hurdle rate? Nah, standar minimum keuntungan yang harus dicapai. Jadi, kalau ada proyek yang menghasilkan return di bawah biaya modal, proyek itu sebenarnya merugikan. Selanjutnya adalah konsep WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Dalam kenyataannya, perusahaan tidak hanya menggunakan satu sumber dana melainkan kombinasi. Karena itu digunakan konsep WACC atau Weighted Average Cost of Capital, yaitu rata-rata tertimbang dari seluruh biaya modal. Secara umum, utang punya biaya tertentu, saham preferen punya biaya, dan ekuitas bisa juga punya biaya. Semuanya digabungkan berdasarkan proporsinya. Kenapa harus rata-rata tertimbang? Karena perusahaan beroperasi secara berkelanjutan, bukan hanya satu proyek saja. Ada 3 komponen biaya modal. Sekarang kita bahas satu persatu komponen biaya modal. Yang pertama, biaya utang atau cost of debt. Biaya utang adalah tingkat bunga yang harus dibayar perusahaan kepada kreditur, namun yang digunakan bukan biaya sebelum pajak, melainkan biaya setelah pajak. Kenapa? Karena bunga utang bisa mengurangi pajak, sehingga biaya sebenarnya lebih rendah. Secara konsep, bunga bisa dikurangkan pajak. Jadi, pemerintah menanggung sebagian biaya utang. Contohnya,
Jika bunga 10% dan pajak 40%, maka biaya utang yaitu 6%. Yang kedua adalah biaya saham preferen. Biaya saham preferen dihitung dari dividen tetap dibagi harga saham preferen karena dividen tidak bisa dikurangkan pajak, maka tidak ada penyesuaian pajak di sini. Jadi lebih sederhananya dibanding utang. Yang ketiga adalah biaya ekuitas atau laba ditahan. Ini yang paling kompleks. Kenapa? Karena tidak ada biaya eksplisit seperti bunga, tapi tetap ada biaya, yaitu biaya peluang atau opportunity cost. Artinya, jika laba tidak dibagikan sebagai dividen, investor mengharapkan return tertentu dari investasi ulang. Selanjutnya adalah konsep WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Dalam kenyataannya, perusahaan tidak hanya menggunakan satu sumber dana melainkan kombinasi. Karena itu digunakan konsep WACC atau Weighted Average Cost of Capital, yaitu rata-rata tertimbang dari seluruh biaya modal. Secara umum, utang punya biaya tertentu, saham preferen punya biaya, dan ekuitas bisa juga punya biaya. Semuanya digabungkan berdasarkan proporsinya. Kenapa harus rata-rata tertimbang? Karena perusahaan beroperasi secara berkelanjutan, bukan hanya satu proyek saja. Ada 3 komponen biaya modal. Sekarang kita bahas satu persatu komponen biaya modal. Yang pertama, biaya utang atau cost of debt. Biaya utang adalah tingkat bunga yang harus dibayar perusahaan kepada kreditur, namun yang digunakan bukan biaya sebelum pajak, melainkan biaya setelah pajak. Kenapa? Karena bunga utang bisa mengurangi pajak, sehingga biaya sebenarnya lebih rendah. Secara konsep, bunga bisa dikurangkan pajak. Jadi, pemerintah menanggung sebagian biaya utang. Contohnya, jika bunga 10% dan pajak 40%, maka biaya utang yaitu 6%. Yang kedua adalah biaya saham preferen. Biaya saham preferen dihitung dari dividen tetap dibagi harga saham preferen karena dividen tidak bisa dikurangkan pajak, maka tidak ada penyesuaian pajak di sini. Jadi lebih sederhananya dibanding utang. Yang ketiga adalah biaya ekuitas atau laba ditahan. Ini yang paling kompleks. Kenapa? Karena tidak ada biaya eksplisit seperti bunga, tapi tetap ada biaya, yaitu biaya peluang atau opportunity cost. Artinya, jika laba tidak dibagikan sebagai dividen, investor mengharapkan return tertentu dari investasi ulang. Yang selanjutnya adalah metode menghitung biaya ekuitas. Ada 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Konsepnya, return sama dengan risk dikurangi free rate ditambah premi risiko, dipengaruhi oleh suku bunga bebas risiko, risiko pasar, dan beta saham. Yang kedua adalah pendekatan obligasi ditambah premi risiko. Lebih sederhana, biaya ekuitas sama dengan bunga utang ditambah premi risiko 3-5%. Pendekatan ini sering dipakai jika data sulit. Yang ketiga adalah DCF, yaitu Dividend Growth Model. Rumusnya yaitu return sama dengan dividend yield ditambah pertumbuhan. Pendekatan ini cukup populer karena berbasis data pasar. Namun, masalahnya sulit menentukan tingkat pertumbuhan G secara akurat. Yang keenam adalah biaya saham baru atau external equity. Kalau perusahaan menerbitkan saham baru, ada tambahan biaya, yaitu flotation cost atau biaya penerbitan. Ini membuat biaya ekuitas jadi lebih tinggi dibanding laba yang ditahan. Karena tidak semua dana masuk ke perusahaan dan sebagian untuk biaya penerbitan. Yang ketujuh adalah breakpoint atau titik batas. Perusahaan biasanya menggunakan laba yang ditahan terlebih dahulu. Tapi, jika kebutuhan dana lebih besar dari laba yang ditahan, maka harus menerbitkan saham yang baru. Ini disebut breakpoint, yaitu titik di mana biaya modal yang naik. Yang kedelapan adalah WACC sebagai biaya marginal.
WACC digunakan sebagai biaya untuk memperoleh tambahan dana atau marginal cost. Artinya, setiap tambahan dana punya biaya tertentu, dan biaya ini bisa meningkat jika struktur modal berubah dan resiko yang meningkat. Yang kesembilan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal komposit. Ada dua jenis, yaitu faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Dua faktor terpenting yang berada di luar kendali langsung suatu perusahaan adalah tingkat suku bunga dan tarif pajak. Tingkat suku bunga, jika suku bunga dalam perekonomian naik, biaya utang meningkat karena perusahaan harus membayar lebih banyak kepada pemegang obligasi untuk memperoleh modal utang. Selain itu, ingat dari diskusi kita tentang CAPM bahwa suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya modal ekuitas biasa daripada preferensi. Selama dekade terakhir, inflasi dan akibatnya, suku bunga di Amerika Serikat menurun secara signifikan. Hal ini mengurangi biaya modal untuk semua perusahaan. Mendorong investasi tambahan, suku bunga kita yang lebih rendah juga memungkinkan perusahaan AS atau Amerika Serikat untuk bersaing lebih efektif dengan perusahaan Jerman dan Jepang yang di masa lalu menikmati biaya modal yang lebih rendah daripada perusahaan Amerika Serikat. Faktor yang kedua yaitu tarif pajak. Tarif pajak yang sebagian besar berada di luar kendali perusahaan individual, dan meskipun perusahaan dapat memang melobi untuk perlakuan pajak yang lebih menguntungkan, memiliki pengaruh penting terhadap biaya modal. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan biaya komponen utang. Selain itu, ada cara lain yang kurang jelas di mana kebijakan pajak mempengaruhi biaya modal. Misalnya menurunkan tarif pajak, keuntungan modal relatif terhadap tarif pajak penghasilan biasa membuat saham lebih menarik, dan itu mengurangi biaya ekuitas. Hal itu akan menurunkan WACC, dan seperti yang akan dilihat pada bab 13, hal itu juga akan menyebabkan perubahan dalam struktur modal optimal perusahaan, yaitu menuju utang yang lebih sedikit dan ekuitas yang lebih banyak. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Kebijakan struktur modal hingga saat ini kita telah mengasumsikan bahwa suatu perusahaan memiliki struktur modal target tertentu dan kita menggunakan bobot berdasarkan struktur target tersebut untuk menghitung WACC ini. Namun, suatu perusahaan dapat mengubah struktur modalnya dan perubahan tersebut dapat mempengaruhi biaya modalnya. Biaya utang setelah pajak lebih rendah daripada biaya ekuitas. Secara khusus, jika perusahaan memutuskan untuk menggunakan lebih banyak utang dan lebih sedikit ekuitas, biasanya perubahan bobot dalam persamaan WACC ini cenderung menurunkan WACC. Namun, peningkatan penggunaan utang akan meningkatkan risiko yang baik utang maupun ekuitas, dan peningkatan biaya komponen ini cenderung mengimbangi efek perubahan bobot tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah kebijakan dividen. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, perusahaan dapat memperoleh ekuitas baru, baik melalui laba yang ditahan ataupun dengan menerbitkan saham yang baru. Tetapi karena biaya penerbitan saham yang baru, kebijakan investasi ketika kita memperkirakan biaya modal, kita menggunakan sebagian titik awal tingkat pengembalian yang dibutuhkan atas saham dan obligasi perusahaan yang beredar. Tingkat biaya tersebut adalah mencerminkan risiko aset perusahaan yang ada. Oleh karena itu, secara implisit kita telah berasumsi bahwa modal baru akan diinvestasikan dalam aset dengan jenis dan tingkat risiko yang sama seperti yang terdapat pada aset yang telah ada. Asumsi ini umumnya benar karena sebagian besar perusahaan memang berinvestasi dalam aset yang serupa dengan aset yang saat ini mereka operasikan. Namun, asumsi ini akan salah jika perusahaan secara dramatis mengubah kebijakan investasinya. Misalnya, jika perusahaan berinvestasi dalam lingkungan bisnis yang sepenuhnya baru, biaya modal marginalnya juga harus mencerminkan risiko bisnis yang baru. Sebagai ilustrasi, ITT Corporation baru ini menjual perusahaan keuangan dan membeli
Caesars World atau sebuah perusahaan perjudian kasino yang pergeserannya berfokus perusahaan yang dramatis ini hampir pasti mempengaruhi biaya modal ITT. Yang ke-10 adalah memperkirakan risiko proyek. Yang pertama adalah risiko berdiri sendiri, yaitu risiko proyek dengan mengabaikan fakta A, bahwa proyek tersebut hanyalah satu aset dalam portofolio aset perusahaan, dan B, bahwa perusahaan tersebut hanyalah satu saham dalam portofolio saham investor pada umumnya. Risiko mandiri diukur berdasarkan variabilitas yang diharapkan dari proyek tersebut. Yang kedua adalah risiko perusahaan atau risiko internal perusahaan, yaitu risiko proyek terhadap perusahaan dengan mempertimbangkan fakta bahwa proyek tersebut hanya mewakili salah satu portofolio aset perusahaan, sehingga beberapa dampak risikonya terhadap keuntungan perusahaan akan terdiverifikasi. Risiko perusahaan diukur berdasarkan dampak proyek terhadap ketidakpastian mengenai pendapatan perusahaan di masa depan. Yang ketiga adalah risiko pasar atau beta, yaitu tingkat risiko proyek sebagaimana dilihat oleh pemegang saham yang terdiversifikasi dengan baik, yang menyadari bahwa proyek tersebut hanyalah salah satu aset perusahaan dan bahwa saham perusahaan hanyalah sebagian kecil dari total portofolio investor. Risiko pasar diukur dengan pengaruh proyek terhadap koefisien beta perusahaan. Yang ke-11 adalah teknik untuk mengukur risiko beta. Yang pertama adalah metode pure play. Metode ini, perusahaan menemukan beberapa perusahaan produk tunggal di lingkungan bisnis yang sama dengan proyek yang sedang dievaluasi. Kemudian, meratakan beta perusahaan-perusahaan tersebut untuk menentukan biaya modal untuk proyeknya sendiri. Misalnya, anggaplah Eri menemukan 3 perusahaan produk tunggal yang sudah ada yang mengoperasikan tongkang, dan anggap juga bahwa manajemen Eri percaya proyek tongkangnya akan menghadapi risiko yang sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Eri kemudian dapat menentukan beta perusahaan-perusahaan tersebut, merata-ratakannya, dan menggunakannya. Beta rata-rata ini sebagai proksi untuk beta proyek tungkang. Pendekatan pure play hanya dapat digunakan untuk aset utama seperti seluruh divisi, dan bahkan dalam kasus tersebut seringkali sulit untuk diimplementasikan karena seringkali tidak mungkin untuk menemukan perusahaan proksi pure play. Namun, ketika IBM mempertimbangkan untuk memasuki bisnis komputer pribadi, mereka mampu memperoleh data tentang Apple Computer dan beberapa perusahaan komputer pribadi pure play lainnya. Yang kedua adalah metode beta akuntansi. Beta akuntansi untuk proyek yang benar-benar baru hanya dapat dihitung setelah proyek tersebut diterima, dioperasikan, dan dimulai menghasilkan output untuk hasil akuntansi. Sudah terlambat untuk pengambilan keputusan penganggaran modal. Namun, sejauh manajemen menganggap proyek tertentu serupa dengan proyek yang lainnya yang telah dilakukan perusahaan di masa yang lalu, beta akuntansi proyek lain dapat digunakan sebagai proksi untuk beta proyek yang bersangkutan. Dalam praktiknya, beta akuntansi biasanya dihitung untuk divisi atau unit besar lainnya, bukan untuk aset tunggal, dan beta divisi kemudian digunakan untuk menemukan biaya modal divisi tersebut. Yang ke-12 adalah beberapa area masalah dalam biaya modal. Sejumlah isu sulit terkait biaya modal belum disebutkan atau hanya disinggung sekilas dalam bab ini. Topik-topik yang akan dibahas pada mata kuliah keuangan tingkat lanjut, tetapi perlu disebutkan sekarang untuk mengingatkan Anda tentang potensi bahaya dan untuk memberi Anda gambaran sekilas tentang beberapa hal yang dibahas dalam mata kuliah tingkat lanjut. Risiko yang pertama adalah dana yang dihasilkan dari depresiasi. Sumber modal tunggal terbesar bagi banyak perusahaan adalah depresiasi. Namun, kita belum membahas biaya dana dari sumber ini. Singkatnya, arus kas depresiasi dapat diinvestasikan kembali atau dikembalikan kepada investor atau pemegang saham dan kreditor.
Biaya dana yang dihasilkan dari depresiasi kira-kira sama dengan biaya modal rata-rata tertimbang dari laba yang ditahan dan utang berbiaya rendah. Yang kedua adalah perusahaan swasta. Diskusi kita tentang biaya ekuitas terkait dengan perusahaan publik, dan kita telah berkonsentrasi pada tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh pemegang saham publik. Namun, pertanyaannya tentang bagaimana seharusnya mengukur biaya ekuitas untuk perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan. Masalah pajak juga sangat penting dalam kasus ini. Secara umum, prinsip-prinsip estimasi biaya modal yang sama berlaku untuk perusahaan swasta maupun perusahaan publik. Tetapi permasalahan dalam memperoleh data yang dimasukkan agar berbeda untuk masing-masing jenis perusahaan. Yang ketiga adalah usaha kecil atau jenis yang kecil. Usaha kecil umumnya dimiliki secara pribadi sehingga sulit untuk memperkirakan biaya ekuitas mereka. Kotak usaha kecil berjudul Biaya Modal Ekuitas untuk Perusahaan Kecil membahas masalah yang ini. Yang keempat adalah masalah pengukuran. Kesulitan praktis yang dihadapi saat memperkirakan biaya ekuitas tidak bisa diremehkan. Hal ini sangat sulit untuk mendapatkan data input yang baik untuk CAPM. Yang kelima adalah untuk premi risiko dalam rumus KS imbal hasil obligasi premi risiko. Akibatnya, kita tidak pernah bisa yakin seberapa kuat perkiraan kita biaya modal, yaitu adalah tingkat risiko yang berbeda. Sulit untuk mengukur risiko proyek, oleh karena itu menetapkan tingkat diskon yang disesuaikan dengan risiko. Penganggaran modal untuk proyek-proyek dengan tingkat risiko yang berbeda. Yang keenam adalah bobot struktur modal. Dalam bab ini kita hanya mengambil sebagai dengan mempertimbangkan struktur modal, target, dan telah menggunakannya untuk menghitung biaya modal. Nah, inilah contoh dari narasi mengenai biaya modal. Agar teman-teman tidak paham secara teori saja, maka kita buatkan narasi dengan membuka usaha kopi kedai kecil. Narasinya yaitu Rina ingin membuka usaha kedai kopi kecil. Ia membutuhkan modal sebesar 50 juta. Modal tersebut berasal dari tabungan pribadi 20 juta, biaya modal sendiri 10%, dan pinjaman bank yaitu 30 juta dengan bunga 12%. Itulah biaya modal rata-rata atau WACC dari usaha Rina. Jawabannya, rumus WACC yaitu WACC sama dengan E dibagi V dikali RE ditambah D dibagi V dikali RD. Dan diketahui total modalnya kan 50 juta, E-nya 20 juta. Dibagi 50 hasilnya 0,4 dan D-nya 30 juta dibagi 50 hasilnya 0,6. Jadi WACC dari usaha Rina yaitu 0,4 dikali 10% ditambah 0,6 dikali 12%. Jadi biaya modal Rina adalah 11,2%. Nah, yang kedua adalah menjalankan bisnis online shop. Rina menjalankan bisnis online shop dengan modal 10 juta. Semua modal berasal dari tabungan pribadi dengan biaya peluang atau opportunity cost sebesar 8%. Berapa biaya modal usaha Dina? Jawabannya yaitu karena seluruh modal dari dia sendiri, biaya modal sama dengan 8%. Jadi biaya modal Dina 8%. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah usaha laundry. Budi membuka usaha laundry dengan modal 40 juta. Modal sendiri RP 25 juta dengan biaya 9%. Pinjaman yaitu 15 juta, bunganya 11%. Hitung biaya modal rata-rata. Jawabannya, total 40 juta. Rumusnya, E sama dengan 25 dibagi 40 hasilnya 0,625. Dan D, 15 dibagi 40 hasilnya 0,375. WACC-nya yaitu 9,75%. Yang keempat yaitu makanan ringan. Siti memulai usaha makanan ringan dengan modal 20 juta dari pinjaman koperasi dengan bunga 10%. Berapa biaya modalnya?
Karena jawabannya yaitu karena seluruh modal dari utang, maka biaya modal 10%. Nah, biaya modal situ yaitu 10%. Yang terakhir adalah Andi membuka usaha fotokopi dengan modal 60 juta. Modal sendirinya yaitu 30 juta. Biayanya 12%. Dan meminjam pinjaman di bank 30 juta dengan bunga 10%. Hitung biaya modal rata-ratanya. Jawabannya yaitu E sama dengan 30 dibagi 60 hasilnya 0,5 dan D 30 dibagi 60 yaitu hasilnya 0,5. Jadi biaya modalnya yaitu 11%. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan mengenai biaya modal atau cost of capital. Biaya modal merupakan salah satu konsep paling penting dalam keuangan perusahaan karena menjadi dasar dalam hampir setiap keputusan investasi dan pendanaan. Secara sederhana, biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan agar dapat memenuhi harapan para penyedia dana, baik itu kreditur atau utang maupun investor atau ekuitas. Dengan kata lain, biaya modal mencerminkan harga yang harus dibayar oleh perusahaan atas penggunaan dana yang diperoleh untuk menjalankan operasional maupun ekspansi bisnis. Dalam praktiknya, biaya modal tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan kombinasi dari beberapa sumber pendanaan seperti utang, saham biasa, dan saham preferen. Oleh karena itu, perusahaan biasanya menghitung biaya modal rata-rata atau WACC untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai biaya dana yang sebenarnya. WACC menjadi indikator paling penting karena digunakan sebagai tingkat diskonto dalam menilai kelayakan suatu proyek investasi. Jika tingkat pengembalian suatu proyek lebih tinggi dari WACC, maka proyek tersebut dianggap mampu menciptakan nilai tambahan bagi perusahaan. Sebaliknya, jika lebih rendah, maka proyek tersebut berpotensi melakukan kerugian. Selain sebagai alat evaluasi investasi, biaya modal juga berfungsi sebagai acuan dalam membentuk struktur modal yang optimal. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan penggunaan utang dan ekuitas agar biaya modal tetap rendah, namun risiko tetap terkendali. Penggunaan utang memang dapat menurunkan biaya modal karena adanya manfaat pajak atau tax shield. Tapi jika terlalu tinggi, risiko juga akan meningkat. Sebaliknya, jika penggunaan ekuitas cenderung lebih aman, tetapi biasanya memiliki biaya yang lebih tinggi karena investor, maka mengharapkan imbal hasil yang lebih sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal juga cukup beragam, mulai dari kondisi pasar, tingkat suku bunga, risiko bisnis perusahaan, hingga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Perusahaan dengan risiko tinggi biasanya memiliki biaya modal yang lebih besar karena investor menuntut kompensasi atas risiko tersebut. Oleh sebab itu, manajemen perlu menjaga kinerja dan reputasi perusahaan agar dapat memperoleh sumber dana dengan biaya yang lebih rendah. Secara keseluruhan, biaya modal bukan hanya sekadar angka dalam perhitungan keuangan, tetapi merupakan alat strategis yang membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang rasional dan berorientasi pada penciptaan nilai. Pemahaman yang baik mengenai biaya modal memungkinkan perusahaan untuk memilih proyek yang menguntungkan, mengelola risiko dengan lebih bijak, serta merancang struktur pendanaan yang efisien. Dengan demikian, pengelolaan biaya modal yang tepat akan berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan dan berkelanjutan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.